Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kesaksian bagaimana kebesaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya, terutama perlindungannya bagi saya, di mana sebagian besar waktu saya dilalui di perjalanan. Kerjaan saya sebagai seorang marketing, sehingga sebagian besar waktu saya banyak saya habiskan di lapangan atau di jalanan. Menjadi satu kebiasaan setiap pagi, doa pagi, selalu memang saya menyisipkan untuk perlindungan Tuhan di sepanjang hari, baik bagi saya, keluarga saya, dan juga mereka yang saya kasihi. Banyak sekali yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saya, tetapi ada dua pengalaman yang cukup sangat berkesan bagi saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Di mana saya sering melakukan aktivitas di dalam perjalanan saya sudah sering kali dihindarkan oleh kecelakaan-kecelakaan di perjalanan, dan saya percaya itu semua karena perlindungan Tuhan. Satu kesaksian yang ingin saya bagikan saat ini, satu hari saya selesai pelayanan di satu tempat bersama pembina saya. Kemudian di dalam perjalanan itu sebetulnya saya lagi begitu lelah, ya, capek, tapi kami harus menuju satu tempat karena ada urusan yang harus diselesaikan, sehingga kami berjalan menuju lokasi itu. Nah, di dalam perjalanan seperti biasa saya membawa mobil di tol, dan tolnya itu kosong. Tol yang jor yang mau ke arah BSD kalau nggak salah ya, tapi itu jornya itu agak sepi sebetulnya, ya, sehingga membuat saya merasa leluasa kalau membawa kendaraan dengan kecepatan yang cukup cepat. Biasanya kalau saya udah lelah begitu, saya bawa dengan cukup cepat agar cepat sampai, cepat beres, dan saya bisa istirahat gitu. Nah, akhirnya saya mengendarai kendaraan saya dengan satu kecepatan yang lumayan. Kemudian tetapi terjadi hal yang mengejutkan buat saya. Mendadak ada sebuah batu yang menghantam mobil saya. Menghantam mobil saya dan mengenai kaca di belakang, kaca spion. Dan itu tertahan spion sehingga batu itu tidak menembus atau memecahkan kaca itu melewati masuk ke dalam mobil. Saya cuma membayangkan pada saat itu apabila kaca itu, karena itu begitu kencang dan saya juga nggak tahu batu itu dari mana datangnya, karena di situ di depan mobil saya juga tidak ada kendaraan truk atau apa yang membawa muatan-muatan, tidak ada. Kemudian di sekitar saya juga jalanan kosong, di atas juga tidak ada jembatan atau apapun, jadi saya merasa bahwa saya nggak mengerti batu itu datangnya dari mana. Tetapi saya bersyukur bahwa batu itu tidak menghantam, ya saya nggak mengerti kalau menghantam ke kaca, misalnya di depan saya ataupun di depan pembina saya, kalau itu mengakibatkan pandangan yang akhirnya hilang pada kecepatan yang begitu tinggi, ataupun bahkan memiliki efek-efek yang lebih buruk, ya. Dan itu tidak terjadi. Saya sangat bersyukur Tuhan masih melindungi saya. Tetapi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa eh, kejadian ini boleh saya alami? Karena saya percaya segala sesuatu yang boleh saya alami di dalam hidup ini, pasti Tuhan mempunyai sebuah rencana. Sehingga membuat saya bertanya, sebetulnya apa yang ingin Tuhan nyatakan di dalam hidup saya? Kemudian saya baru disadarkan ketika saya ditanya kejadiannya. Ternyata pada saat itu, pembina saya pada keadaan tertidur, saya menyetir
seorang diri pada saat itu. Kemudian pada saat saya berjalan, saya ingat bahwa di depan saya itu ada mobil putih. Tetapi ternyata karena saking kelelahannya badan saya ini, di saat saya menyetir itu, tanpa saya sadari itu, saya ternyata terlelap, tertidur. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kami, melindungi kami dari kecelakaan yang jauh lebih besar yang mungkin akan terjadi dengan mengizinkan adanya batu yang mengenai kaca spion, kaca depan mobil kami, sehingga karena terjadinya lemparan batu tersebut, kami otomatis kaget dan bangun dan seger langsung. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan bekerja menggunakan caranya untuk menunjukkan perlindungannya bagi kita. Mungkin kadang kita mengalami hal yang buruk sehingga membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita merasakan bahwa kok hidup ini begitu sulit, kok banyak kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi melalui pengalaman saya ini, saya ingin men-sharingkan bahwa terkadang melalui hal yang kita rasa buruk itu, justru Tuhan memiliki satu maksud, satu tujuan yang jauh lebih baik. Kalau saya tidak mengalami lemparan batu yang begitu kuat yang mengakibatkan kaca pecah, mungkin saya akan mengalami kecelakaan yang jauh lebih besar yang akan membahayakan nyawa kami berdua. Saya sungguh bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam diri kami. Oleh sebab itu, jangan lupa di dalam perjalanan pun kita sering-seringlah berdoa, terus berdoa, meminta pertolongan, perlindungan Tuhan sehingga kita bisa dihalaukan dari segala sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan apabila memang harus terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin kita perlu menyadari akan maksud daripada Tuhan melalui setiap kejadian yang kita alami itu. Selain itu, kita percayakan hidup kita ini ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Di saat kita nggak mampu, di saat kita tidak sanggup, kita minta petunjuk dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan petunjuknya dengan caranya dan juga tepat pada waktunya. Satu kesaksian lagi yang ingin saya bagikan terkait dengan perjalanan saya di jalanan. Satu hari kami bersama teman-teman ingin pergi ke satu tempat keluar kota, ya, ke Sentul waktu itu. Nah, kita berjalan tetapi tidak seperti biasanya, memang ada dorongan yang mendorong saya untuk coba tambah angin buat ban di mobil. Akhirnya saya pergi ke tukang tambal ban sebelum berangkat itu, ke tukang tambal ban dan minta mengisi angin untuk keempat roda saya. Setelah itu, ya tukang tambal bannya sih ada bilang, ya ini di depan ini rodanya mungkin udah lama, kalau memang ada waktu bisa diganti, nanti boleh diganti. Oke, saya bilang nanti mungkin akan saya atur waktu untuk penggantian dan sebagainya. Tetapi kondisi itu aman untuk berkendaraan jauh. Kemudian ya sudah, saya seperti biasa kita menempuh perjalanan mau ke arah Sentul. Tetapi di dalam perjalanan itu mendadak saya mendengar bunyi-bunyi yang saya nggak mengerti dari mana. Kemudian saya berhenti, saya turun. Saya melihat keempat roda saya aman, tidak ada yang kempes. Kemudian saya masuk kembali ke mobil dan saya mulai menyetir kembali. Nah, di dashboard mobil saya itu ada temperatur roda. Ya. Pada saat saya lagi berjalan, karena saya merasa ada perasaan yang kurang nyaman gitu. Bunyi-bunyian itu mendadak ada, mendadak hilang. Kemudian sambil berjalan itu saya melihat temperatur roda saya.
kok ini temperaturnya tinggi sekali, sampai 51 derajat kalau nggak salah. Di dalam ingatan saya merasa bahwa rasanya nggak pernah, memang saya nggak pernah perhatikan benar derajat roda itu kalau sedang berjalan itu berapa. Saya nggak pernah memperhatikan. Tetapi entah pada saat saya melihat angka itu, saya merasakan satu ketidaknyamanan. Kemudian saya cuma berdoa sama Tuhan sambil nyetir. Tuhan, mohon perlindunganmu sehingga tidak terjadi apa-apa. Karena kami di mobil ini juga jumlahnya tidak sedikit. Biar Engkau yang senantiasa memberikan perlindungan dan tuntunanmu bagi kami semua. Apa yang terjadi dengan mobil ini sebetulnya, Tuhan? Tolong Engkau berikan saya petunjuk. Saya juga bukan orang yang paham kendaraan. Saya cuma membawa mobil, menyetir ke sana kemari, tetapi tidak paham otomotif. Kemudian sampai di perjalanan, suara itu semakin kencang. Kemudian saya berhenti akhirnya. Saya berhenti kembali dan saya melihat lagi, saya ngintip roda saya, kok nggak ada yang ngempes, aman. Saya ngintip ke kolong mobil, aman. Kemudian saya masuk lagi ke mobil. Teman saya bertanya, kenapa? Saya bilang, nggak tahu ya, kok ada bunyi dan perasaan saya ini nggak nyaman, saya bilang. Kemudian ini temperatur tidak seperti biasanya rasanya. Kayaknya ada yang nggak beres, saya bilang. Tapi saya nggak tahu apa itu. Dan mereka semua juga nggak mengerti, nggak memahami tentang otomotif. Nggak ada yang bisa saya lakukan, saya cuma bertanya pada Tuhan. Tuhan, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian ada sebuah dorongan untuk saya kembali keluar melihat keadaan mobil saya. Dan saya kembali melihat keluar dan dorongan itu mengarahkan saya untuk jongkok kembali, lihat ke dalam kolong mobil dan lihat keadaan roda. Dan kemudian saya mengintip kembali ke bawah kolong mobil dan saya lihat pelan-pelan satu mobil. Dan akhirnya saya menemukan ternyata roda belakang saya yang di sebelah kiri ada apa itu? Benjolan ya. Jadi bannya itu menggelembung, besar sekali gelembungannya. Dan itu ternyata pada saat saya melihat itu tidak kelihatan karena rodanya itu, gelembungnya itu pada saat saya ngintip itu posisi rodanya itu di atas. Jadi pas saya ngintip nggak kelihatan. Tetapi karena yang kedua kali Tuhan mendorong saya untuk memperhatikan lebih lagi, saya mulai memperhatikan lagi lebih detail dan ternyata saya melihat gelembung itu. Waduh, saya jadi ingat, ini kali yang namanya pecah ban mobil yang dialami truk-truk biasa di jalanan sehingga mengalami kecelakaan. Sehingga saya mulai, waduh, ini mesti bagaimana ya? Kemudian saya melihat di tol ini sudah di mana? Oh, puji Tuhan. Ternyata saya sudah sampai di dekat keluaran, hampir keluaran Cibubur. Kira-kira pintu keluaran itu kurang lebih mungkin masih 50 meter. Jadi nggak terlalu jauh. Tetapi saya bersyukur bahwa sudah ada keluaran tol. Sudah dekat, saya minimal saya keluar tol, saya bisa mencari bengkel dan sebagainya. Akhirnya saya cuma sepanjang jalan saya cuma berdoa terus sama Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa, saya berjalan dengan pelan dan saya minta dukungan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk boleh mengarahkan saya kepada bengkel yang bisa menolong saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan akhirnya keluar daripada tol, saya ada satu tempat bengkel, saya mampir dan saya bertanya, dan dia mengarahkan kepada saya, di depan itu kamu kalau mau ganti ban kamu ke depan situ aja, ada ban yang ada bengkel yang memang khusus ganti ban, Bridgestone katanya, kamu ke sana aja, tanya di sana, nggak jauh kok, cuman berapa ratus meter, 100-200 meter. Kemudian saya tanya, ini keadaan mobil saya nggak apa-apa kalau begini, saya kan takut lagi jalan meledak mobilnya oleng, ya mulai tidak terkendali gitu. Tetapi menurut orangnya nggak apa-apa, kamu bawa aja pelan-pelan, dia bilang. Nanti sampai di situ bisa didiskusikan. Ya sudah saya jalani dan saya sampai kepada bengkel itu dan akhirnya ditangani dengan baik, diganti bannya dengan baik.
kemudian yang tipis-tipis juga akhirnya sekalian saya ganti, dan setelah itu saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Saya sungguh bersyukur Tuhan kembali menghindarkan saya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Untuk itu, saya percaya kalau kita menyerahkan diri kita kepada perlindungan Tuhan dan mau membuka diri untuk tuntunan Tuhan, maka kita pun akan mengalami keselamatan dan mukjizat-mukjizat daripada Tuhan. Jangan pernah khawatir terhadap apapun, dan senantiasa bergantung harap hanya kepada Tuhan. Semoga kiranya setiap kesaksian ini sungguh boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Sekalipun kita di dalam perjalanan, terus kita minta perlindungan daripada Tuhan. Karena kita juga tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. 1 detik ke depan, 2 detik ke depan, kita tidak akan pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, mari kita semua mau lebih lagi menyerahkan diri kita, hidup kita, dan keluarga kita hanya ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.